Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan perihal video yang ada di atas, karena suara dari video aslinya kurang jelas. Ini adalah video hari pertama pengabdian masyarakat dengan klien kami yang bernama Nyonya S di Dusun Sambikarep. Di hari pertama ini, kita melakukan pengkajian tentang silsilah dan komposisi dari keluarga Nyonya S. Sebelum melakukan pengkajian, kita memperkenalkan diri serta kontrak waktu dengan Nyonya S dan menjelaskan maksud dan tujuan kami. Nyonya S bersedia menjadi klien kami selama 3 hari ke depan. Setelah itu, kita lanjut bertanya tentang silsilah keluarga Nyonya S. Nyonya S mengatakan memiliki 2 anak dan sudah berkeluarga. Anak pertama Nyonya S bernama Nyonya L. Umur Nyonya L sekitar 36 tahun dan memiliki 2 anak. Nyonya L tinggal dengan suami dan 2 anaknya. Rumah Nyonya L bersampingan dengan Nyonya S. Kedua keluarga tersebut hanya memiliki 1 kamar mandi dan sering menggunakan peralatan rumah tangga dengan bergantian. Anak kedua Nyonya S bernama Tuan D. Umur Tuan D 25 tahun. Tuan D tinggal bersama istrinya dan memiliki 1 anak balita. Suami Nyonya S bernama Tuan K. Umur Tuan K 70 tahun. Tuan K bekerja sebagai seorang petani. Nyonya S mengatakan memiliki riwayat penyakit hipertensi. Umur Nyonya S 69 tahun. Nyonya S mengatakan sering merasa capek dan nyeri di bagian lutut. Nyonya S juga mengatakan setiap hari selalu membantu suaminya mencari rumput untuk sapinya. Keluarga Nyonya S termasuk keluarga Key Network Family, yaitu beberapa keluarga inti yang tinggal saling berdekatan dan saling menggunakan barang dan pelayanan yang sama seperti dapur dan kamar mandi. Selanjutnya, kami melakukan pengkajian perkembangan keluarga, riwayat kesehatan keluarga, data lingkungan, tempat tinggal, dukungan sosial keluarga, dan struktur keluarga. Dari pengkajian sebelumnya, tidak ditemukan tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Anak pertama Nyonya S berusia 36 tahun, dan yang kedua berusia 25 tahun. Masing-masing dari anak Nyonya S sudah berkeluarga. Tuan K dan Nyonya S mengatakan berkomunikasi dengan anak-anaknya bersifat terbuka, dan masing-masing anak tahu tugas dan kewajibannya. Riwayat kesehatan keluarga Nyonya S mengatakan pernah menderita hipertensi, namun sekarang sudah kembali normal. Nyonya S juga mengatakan beberapa tahun terakhir ini, Nyonya S sering merasa nyeri di bagian lututnya. Nyeri tersebut akan lebih terasa ketika Nyonya S bekerja. Keluarga Nyonya S memiliki rumah pribadi dengan kondisi semi permanen dan berlantai semen. Mempunyai 3 ventilasi dan atap genting. Luas pekarangan rumah Nyonya S sekitar 2 meter persegi. Rumah Nyonya S memiliki 2 kamar, 1 ruang untuk sholat, ruang tamu sekaligus ruang keluarga, 1 dapur, dan 1 kamar mandi serta 1 WC. Lingkungan rumah terlihat kurang bersih. Matahari dapat masuk ke dalam rumah melalui kaca dan pintu rumah. Namun, perputaran udara bagus. Nyonya S memiliki saluran pembuangan air limbah yang terbuka, kemudian dialirkan ke selokan. Keluarga Nyonya S memiliki WC dengan jenis jamban jongkok. Kondisi kamar mandi Nyonya S kekurangan cahaya karena tidak ada ventilasi. Kamar mandi digunakan bersama dengan keluarga anaknya. Nyonya S mengatakan, karakteristik tetangga di sekitar tempat tinggal Nyonya S bersifat sosial. Tetangga yang berada di lingkungan sekitar rumahnya kebanyakan adalah saudara atau kerabat dari keluarga Nyonya S. Di daerah sekitar tempat tinggal Nyonya S terdapat komunitas ibu-ibu arisan dan komunitas tahlilan. Keluarga Nyonya S menggunakan cara komunikasi langsung dan terbuka dalam membicarakan masalah dengan cara musyawarah untuk mencari solusi bersama. Nyonya S merupakan anggota keluarga yang paling dominan berbicara, dan bahasa yang sering digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa Jawa. Di hari kedua ini, kami akan melakukan pemeriksaan fisik pada Nyonya S. Hasil pemeriksaan fisik pada Nyonya S didapati tekanan darah 120/80 mmHg, nadi 64 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, dan pernafasan 23 kali per menit. Dari pemeriksaan tersebut, tanda-tanda vital Nyonya S normal semua. Namun, Nyonya S mengeluh nyeri pada bagian pinggang dan lututnya. Nyonya S juga mengatakan nyeri akan bertambah setelah melakukan aktivitas fisik. Keluhan yang menyertai adalah rasa panas pada bagian yang sakit. Namun saat pemeriksaan fisik,
Diperoleh hasil tanda-tanda vitalnya normal semua. Di hari ketiga, kami mengajak Nyonya S untuk melakukan senam rematik. Nyonya S terlihat mengikuti gerakan senam dengan senang hati. Tujuan kita mengajarkan Nyonya S senam rematik adalah agar membantu mengurangi rasa nyeri yang dialami atau dirasakan Nyonya S. Metode gerak tubuh dalam senam rematik juga dapat mengurangi resiko timbulnya rematik. Manfaat rematik itu sendiri adalah untuk meningkatkan kelenturan dan fungsi sendi, meringankan gejala rematik seperti sendi kaku atau nyeri, meningkatkan rentan gerak sendi, mencegah penurunan kemampuan dan massa otot, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang, meningkatkan fleksibilitas tubuh dalam gerak, memperbaiki suasana hati, meningkatkan kebugaran tubuh secara menyeluruh, termasuk jantung dan otot, meningkatkan kualitas hidup penderita rematik, dan menurunkan resiko komplikasi. Gerakan-gerakan senam yang melibatkan peregangan anggota tubuh direkomendasikan untuk penderita rematik. Salah satunya adalah gerakan pemanasan. Gerakan pemanasan dilakukan secara mandiri di pagi hari. Sedangkan untuk senam yang melibatkan latihan kekuatan otot juga dapat membantu dalam meringankan gejala rematik. Kegiatan ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali seminggu. Dari gerakan senam di atas, kami menyarankan untuk Nyonya S melakukannya 5 kali setiap gerakan. Nyonya S juga dapat melakukan senam tersebut setiap hari atau bisa dilakukan setelah Nyonya S melakukan aktivitas. Rheumatoid arthritis adalah gangguan autoimun kronik yang menyebabkan proses inflamasi pada sendi. Menurut Lemon dan Brook tahun 2001, reumatik dapat terjadi pada semua jenjang umur dari kanak-kanak sampai usia lanjut. Penyebab dari reumatik adalah faktor penuaan perubahan rawan sendi pada penuaan berbeda dengan perubahan pada osteoartritis. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah faktor genetik, obesitas, pekerjaan berat maupun dengan pemakaian satu sendi yang terus-menerus berkaitan dengan peningkatan resiko osteoartritis tertentu. Olahraga yang menimbulkan cedera sendi yang berkaitan dengan resiko osteoartritis yang lebih tinggi, serta kelainan pada pertumbuhan. Cara pencegahan atau meredakan nyeri pada rematik adalah istirahatkan sendi yang sakit, hindarkan dari aktivitas berlebihan pada sendi yang sakit, mandi dengan air hangat untuk mengurangi rasa nyeri, lingkungan yang aman untuk melindungi cedera, dukungan psikososial, fisioterapi dengan pemakaian panas dingin, serta program latihan yang tepat. Diet untuk menurunkan berat badan dapat mengurangi timbulnya keluhan. Dan yang terakhir adalah diet rendah purin. Tujuan pemberian diet ini adalah untuk mengurangi pembentukan asam urat dan menurunkan berat badan bila terlalu gemuk dan mempertahankannya dalam batas normal. Jika tidak ditangani dengan baik, rheumatoid arthritis dapat menyebabkan komplikasi seperti cervical myelopathy, carpal tunnel syndrome, sindrom Sjogren, limfoma, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Selain komplikasi akibat penyakitnya sendiri, pengobatan rheumatoid arthritis juga dapat menimbulkan efek samping berupa osteoporosis. Kondisi ini bisa membuat tulang menjadi rapuh dan rentan patah. Rheumatoid arthritis juga dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup, misalnya akibat keterbatasan dalam aktivitas dan insomnia. Insomnia dapat terjadi pada banyak penderita rheumatoid arthritis karena gejala nyerinya menyebabkan sulit tidur. Selanjutnya adalah mengompres lutut Nyonya S dengan air rebusan jahe yang dinilai efektif karena dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah. Selain itu, sensasi hangat dari kompres jahe juga bisa meningkatkan aliran darah untuk mendapatkan efek analgesik dan relaksasi. Alhasil, peradangan pun berkurang, otot dan persendian yang semula kaku jadi lebih lentur, serta penderita bisa kembali beraktivitas normal. Jahe dikenal sebagai rimpang yang memiliki sejuta manfaat, salah satunya mengatasi rematik. Untuk mengompres, masukkan handuk ke dalam air rebusan jahe hangat, lalu peras handuk sampai lembab. Setelah itu, tempelkan pada bagian tubuh yang sakit selama 15 menit. Cara ini bisa diulangi sampai 3 kali atau sesuai kebutuhan. Hasil dari pengkajian selama 3 hari, Nyonya S mengatakan
Mengetahui karakteristik nyeri atau linu-linu yang dirasakan. Nyeri seperti ditusuk-tusuk dengan skala 6 dan nyeri yang dirasakan hilang timbul. Nyonya S mengetahui makanan apa yang harus dikonsumsi dan tidak boleh dikonsumsi.